Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Waldi Ishak Siregar selaku coach dan pimpinan seminar saya hari ini. Kemudian yang saya hormati pula mentor saya Dr. Andes Ratri Chandrasari MPD yang telah membimbing saya selama persiapan perancangan seminar ini. Kemudian yang saya hormati pula penguji Pak Zulkarnain ST, MSI, yang sudah bersedia menjadi penguji pada seminar Latsar Angkatan 4 hari ini. Baik, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Seprina Yana Alida, STM PAR, nomor daftar hadir 24, tempat tanggal lahir Banda Aceh 11 September 1994. Dengan jabatan asisten ahli dan sekarang berhome base di Prodi Desain Komunikasi Visual pada jurusan Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Baik, berikutnya dapat kita lihat adalah visi dan misi dari ISBI Aceh, mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Dan untuk hari ini latar belakang dari pemilihan judul saya adalah dengan adanya kolaborasi mengajar dengan praktisi pada era digital dan teknologi informasi ini dibutuhkan sebuah website praktisi, yaitu untuk mendukung dari komitmen ISBI Aceh mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang siap diterapkan di dunia kerja. Berikut adalah tujuan dan manfaat aktualisasi. Identifikasi isu pertama adalah untuk belum tersedianya form dan panduan kerja praktek bagi mahasiswa jurusan Seni Rupa dan Desain di ISBI Aceh. Deskripsi isu ini sementara ini jika mata kuliah KP diambil oleh mahasiswa, setiap pendaftarannya dilakukan masih secara mandiri menggunakan format form dari pengampu mata kuliah KP. Dan dampak jika isu ini tidak diselesaikan segera, maka akan memperlambat proses dari mulai persiapan, kerja praktek di lapangan, hingga proses pembuatan laporan setelah selesai kerja praktek. Dan pihak-pihak yang terdampak jika isu ini tidak segera diselesaikan adalah mahasiswa-mahasiswi pada jurusan Seni Rupa dan Desain, kemudian tenaga akademik. Untuk isu yang kedua, belum adanya website praktisi mengajar mandiri di ISBI Aceh. Deskripsi isu ini adalah saat ini Kemenristek-Dikti telah membuka wadah bagi praktisi dari keahlian apapun pada bidang seni dan budaya untuk dapat mengajar di ISBI Aceh. Dampak jika tidak diselesaikan, keterbatasan akses tersebut menyulitkan praktisi maupun sivitas akademika yang ada di ISBI Aceh untuk saling berkolaborasi antara dosen dan praktisi seperti yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Dan pihak-pihak yang terdampak jika isu ini tidak segera diselesaikan adalah calon dosen praktisi, lembaga jaminan mutu pendidikan, serta mahasiswa maupun mahasiswi. Jadi dari ketiga isu tersebut, berikut adalah klasifikasi isu berdasarkan nilai dan peran ASN. Yang pertama, untuk belum tersedianya form dan panduan kerja praktek bagi mahasiswa jurusan Seni Rupa dan Desain di ISBI Aceh termasuk kepada manajemen ASN. Kemudian untuk belum adanya website praktisi mengajar mandiri di ISBI Aceh masuk ke klasifikasi Smart ASN. Dan untuk isu ketiga, masih banyaknya penggunaan kertas sehingga penggunaan media digital yang telah tersedia di kampus belum optimal untuk mendukung gerakan paperless, termasuk kepada klasifikasi core isu manajemen ASN. Kemudian berikut adalah penentuan isu dari urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya. Dari ketiga isu tersebut, isu kedua mendapatkan ranking 1 karena isu belum adanya website praktisi mengajar mandiri di ISBI Aceh masuk ke dalam urgensi dengan nilai poin 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya adalah 5, sehingga menghasilkan skor 12 pada metode USG yang saya gunakan. Berikut adalah penyebab isu utama sesuai dari
metode fishbone. Dapat dilihat dari penyebab-penyebab berdasarkan dari sisi manusia, metode, mesin, dan material menghasilkan sebuah akibat dari permasalahan belum adanya website praktisi mengajar di ISBI Aceh. Dan untuk slide berikutnya, dari hasil metode fishbone yang telah dijabarkan sebelumnya, gagasan kreatif yang muncul adalah dengan ketiga identifikasi isu yang ditemukan pada ISBI Aceh. Isu yang diangkat berdasarkan metode USG adalah belum adanya website praktisi mengajar mandiri di ISBI Aceh. Dan gagasan pemecahan isunya adalah merancang website praktisi mengajar mandiri sesuai kebutuhan LPMPP serta melakukan kegiatan tahapan dengan bekerja sama bersama tim IT ISBI Aceh dan mensosialisasikan website melalui sosial media resmi institusi. Dari hasil gagasan kreatif tersebut muncul kegiatan-kegiatan lanjutannya dan beserta tahapan-tahapan kegiatannya. Kegiatan yang pertama adalah mempersiapkan kebutuhan berkas menuju proses pembuatan website praktisi mengajar pada institusi. Tahapan kegiatannya pertama melakukan konsultasi bersama mentor, yang kedua melakukan wawancara kepada LPMPP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan permohonan pembuatan website praktisi mengajar dari LPMPP ke pimpinan di institusi. Kemudian output hasilnya adalah yang pertama notulensi arahan dan saran dari mentor. Dan yang kedua hasil wawancara dengan LPMPP. Dan yang ketiga surat permohonan pembuatan website dari LPMPP ke pimpinan. Dan penguatan nilai organisasi pada kegiatan satu ini terkandung 7 poin dari nilai-nilai berakhlak. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, misi ISBI Aceh, membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha. Dan berikutnya adalah kegiatan kedua. Kegiatan kedua, pemetaan kebutuhan dan tujuan pembuatan website praktisi mengajar mandiri. Yang pertama, melakukan diskusi dengan mentor dan kepala LPMPP untuk mendapatkan arahan terkait kebutuhan website pendaftaran praktisi mengajar mandiri. Yang kedua, mewawancarai staf pengembangan website untuk mengumpulkan masukan-masukan fitur dan konten yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, menganalisa layout dan fitur-fitur pada desain situs website yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Output hasil dari ketiga tahapan kegiatan tersebut adalah yang pertama, data kebutuhan pembuatan website praktisi, data kebutuhan fitur dan konten untuk website praktisi, dan yang ketiga adalah hasil studi banding dari website yang telah dimiliki oleh Kemendikbudristek untuk pendaftaran dosen praktisi. Dari kegiatan kedua ini terdapat nilai-nilai organisasi penguatan nilai organisasi yang terkandung adalah nilai-nilai berakhlak. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, membangun kerjasama antar lembaga dan unsur lain yang relevan. Kemudian untuk kegiatan ketiga, membuat rencana perancangan, desain, dan susunan toolbar situs web yang user-friendly. Output hasil dari ketiga tahapan pada kegiatan ketiga ini, yang pertama adalah daftar capaian terhadap isi situs web praktisi mengajar mandiri. Yang kedua, desain susunan awal toolbar situs website yang menarik. Dan yang ketiga, hasil percobaan desain awal situs web. Dan pada kegiatan ketiga ini, penguatan nilai organisasinya terkandung nilai-nilai ketujuh poin dari nilai-nilai berakhlak. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, misi ISBI Aceh menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya. Lanjutkan dengan kegiatan keempat, membuat konten yang menarik dan relevan pada website praktisi mengajar mandiri. Output atau hasilnya yang pertama, hasil diskusi terkait materi artikel dan video yang dapat diinkludkan ke website praktisi mengajar. Dan yang kedua, susunan draft konten awal. Dan yang ketiga adalah lanjutan susunan draft konten berdasarkan hasil dari diskusi pada susunan draft konten awal di tahapan kedua.
Sehingga dari kegiatan keempat ini terkandung pula nilai-nilai penguatan dari 7 poin nilai berakhlak. Oke, kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, misi ISBI Aceh membangun kerjasama antar lembaga dan unsur lain yang relevan. Dilanjutkan dengan kegiatan kelima, dilakukanlah sebuah uji coba situs website praktisi mengajar mandiri dengan ketiga tahapan. Yang pertama, melakukan uji coba untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Yang kedua, melakukan perbaikan tampilan situs web setelah dari hasil diskusi sebelumnya. Dan yang ketiga adalah uji coba kembali di beberapa perangkat situs web yang sudah responsif. Kemudian yang pertama, output yang dihasilkan yang pertama adalah hasil uji coba awal website praktisi mengajar ISBI Aceh. Yang kedua, hasil perbaikan website praktisi mengajar ISBI Aceh. Dan yang ketiga, hasil uji coba pengaksesan website pada beberapa perangkat digital seperti handphone, laptop, dan gadget lainnya. Pada kegiatan kelima ini, penguatan nilai organisasinya terkandung nilai-nilai dari ketujuh poin nilai-nilai berakhlak. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi pada kegiatan kelima ini adalah masuk ke misi ISBI Aceh dalam membangun kerjasama antar lembaga dan unsur lain yang relevan. Dan yang selanjutnya, kegiatan keenam, dilakukanlah pula sosialisasi dan implementasi penggunaan situs web praktisi mengajar mandiri dengan ketiga tahapan kegiatan. Pertama, berkonsultasi kembali bersama mentor serta mensosialisasikan hasil website yang telah selesai dipublish dan lulus tahap uji. Dan yang kedua, melakukan sosialisasi kepada dosen-dosen pengajar serta sivitas akademika beserta melakukan kegiatan launching. Dan yang ketiga adalah melakukan dan bekerja sama dengan tim ISBI Aceh untuk memposting akun resmi serta sosial website institusi tentang adanya website pendaftaran dosen praktisi mengajar mandiri. Output hasil dari kegiatan ke-6 ini adalah yang pertama, hasil konsultasi dan saran mentor. Yang kedua adalah foto kegiatan sosialisasi. Yang ketiga adalah foto hasil postingan pada akun resmi sosial media ISBI Aceh. Dan dari kegiatan ke-6 ini terkandung pula penguatan nilai organisasi pada nilai-nilai ketujuh poin berakhlak. Dan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi Aceh terkandung pada misi ISBI Aceh yang menyelenggarakan pendidikan bermutu di bidang seni dan budaya. Berikutnya adalah rencana awal pelaksanaan aktualisasi saya pada kegiatan ini. Yang pertama adalah dari kegiatan pertama dilakukan mulai dari minggu keempat hingga minggu pertama Oktober. Kemudian kegiatan kedua dilakukan pada minggu kedua Oktober. Kegiatan ketiga dilakukan pada minggu ketiga Oktober dan kegiatan keempat dilakukan pada minggu keempat hingga minggu keempat Oktober hingga minggu pertama November. Kegiatan kelima dilakukan pada minggu pertama November dan kegiatan 6 sosialisasi dilakukan pada minggu kedua pada bulan November. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.